anak-anak, selamat pagi. Kabarnya sehat semua kan? Bagaimana kalian sudah kangen dengan suasana sekolah? Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara tatap muka. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Pertama, kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam pengerjaan penjumlahan dan pengurangan pecahan, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, jika terdapat berbagai bentuk pecahan, maka ubahlah semua bentuk pecahan tersebut ke bentuk yang sejenis, atau rubahlah pecahan tersebut ke dalam jenis pecahan sesuai perintahnya. Yang kedua, jika diubah ke dalam bentuk biasa, maka samakan penyebutnya. Langkah yang ketiga, jika terdapat tanda kurung itu di depan atau di belakang, maka diselesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Perlu kalian ketahui bahwasanya penjumlahan dan pengurangan itu tingkatannya sama. Oleh karena itu, lakukan pengerjaan, hitung urut dari yang kiri terlebih dahulu. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. 1/3/5 ditambah 15% dikurangi 1,2 sama dengan titik-titik. Perhatikan bersama ya. Di sini ada 3 bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan campuran, kemudian ada persen, dan yang terakhir ada pecahan desimal. Untuk mempermudah, maka pecahan-pecahan tersebut dijadikan dalam satu bentuk pecahan. Mari kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan campuran 1/3/5 jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 1 kali 5 ditambah 3 sama dengan 8. Penyebutnya tetap 5. Bentuk persen, ingat ya, persen itu berarti per 100. Sehingga 15% kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 15/100. Pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal, 1,2 diubah ke bentuk pecahan biasa. 1,2 itu karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10 ya. Kemudian pembilangnya adalah 12. Sekarang kita masukkan yang telah dirubah. 8/5 dari sini ya, ditambah dengan 15/100 dikurangi 12/10. Penyebutnya disamakan menjadi berapa? KPK ada 5, 100, dan 10 itu KPK-nya adalah 100. Nah, 5 agar menjadi penyebut 100 maka dikalikan 20. Pembilangnya juga dikalikan 20. 15% karena penyebutnya sudah 100 tidak usah dirubah. Kemudian 12/10 karena penyebutnya 10 maka dijadikan 100 dikalikan 10. Pembilangnya juga dikalikan 10. 8/5 itu diubah menjadi 160/100. 15/100 tetap 15/100. Kemudian 12/10 menjadi 120/100. Setelah penyebutnya sama, maka tinggal menjumlahkan dan mengurangi.
160 dikurangi 15 ditambah 15 kemudian dikurangi 120. Hasilnya adalah 55. Penyebutnya tetap 100. Kalau penyebut itu kalau sudah sama tidak usah dikurangi atau dijumlahkan ya, tapi penyebutnya tetap. Jika soal ini diminta untuk menjawab dengan pecahan desimal, maka kita langsung saja 55/100 itu berarti ada 2 angka di belakang koma, sehingga 0,55. Jika pecahan tersebut diminta untuk menjadikan pecahan biasa, maka kita dapat menyederhanakannya, yaitu dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. 55 dibagi dengan 5 dapatnya 11, kemudian 100 dibagi dengan 5 adalah 20. 11/20 adalah bentuk pecahan paling sederhana dari 55/100. Jadi 1/3/5 ditambah 15% dikurangi 1,2 itu hasilnya adalah 11/20, atau kalau dibuat pecahan desimal itu 0,55. Mari perhatikan contoh yang kedua. 21/5 dikurangi dalam kurung 1,03 ditambah 1/5 sama dengan titik-titik. Coba perhatikan, di sini ada 3 jenis bentuk pecahan: pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan biasa. Pecahan campurannya diubah ke dalam pecahan biasa ya, sudah bisa semuanya. 2 kali 5 ditambah 1, jadi 11, penyebutnya tetap 5. Kemudian pecahan desimal 1,03 dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 103/100. Sekarang kita kerjakan ya. 11/5 dikurangi dalam kurung 103/100 ditambah 1/5. Karena di sini ada tanda kurungnya, maka yang ada dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Sama ya dengan soal nomor 1 tadi, disamakan penyebutnya menjadi 100. Sini 103 ditambah 20 dikerjakan terlebih dahulu, ditambahkan ya. 103 ditambah 20 itu 123/100. Setelah itu baru 220 dikurangi 123 itu hasilnya 97. Penyebutnya tetap sama 100. Jadi 21/5 dikurangi dalam kurung 1,03 ditambah 4/5 sama dengan 97/100. Atau kalau dibuat pecahan desimal berapa anak-anak? 97/100 itu kalau jadikan pecahan desimal sama dengan 0,97. Sekarang kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tentunya dalam kehidupan kalian sehari-hari pasti menjumpai masalah yang bisa diselesaikan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contohnya, ibu memiliki 2 kantong tepung. Ini ceritanya ibu mau membuat kue. Kemudian kantong yang pertama berisi tepung beratnya 2,5 kg. Kantong yang kedua berisi tepung 4,75 kg. Kemudian dari tepung tadi ibu menggunakannya seberat 31/4 kg. Berapa sisa berat tepung milik ibu?
Nyatakan hasilnya dalam bentuk desimal. Berarti di sini ada perintah untuk menyatakan hasilnya dalam bentuk pecahan desimal. Anak-anak, dalam mengerjakan soal cerita, maka kalian dapat melakukannya atau menjawabnya dengan langkah-langkah yang pertama, yaitu menulis, diketahui, kemudian ditanya, kemudian jawab atau cara penyelesaian, dan yang ketiga adalah jadi. Kita ulas dari atas ya. Diketahui itu adalah apa-apa saja yang ada dalam soal tersebut. Di dalam diketahui itu kalian menuliskannya disingkat-singkat saja, tidak apa-apa ya. Contohnya yang diketahui di soal tadi, yang pertama adalah berat tepung yang pertama itu 2,5 atau 21/2. Kemudian kantong yang kedua itu beratnya 4,35. Kemudian dalam soal tadi juga ada diketahui tentang yang digunakan ibu. Jadi ditulis di sini tepung yang digunakan. Nah, ditanya itu adalah kalian bisa mengambil kalimatnya dari kalimat tanya yang ada dalam soal dengan mengurangi kata tanyanya. Jadi kata tanyanya tidak perlu disertakan di sini. Di sini yang ditanyakan adalah sisa berat tepung milik ibu ya. Maka di bagian ditanya ini yang dituliskan adalah sisa tepung milik ibu. Kemudian cara menyelesaikannya berada di sini. Cara penyelesaian. Kalau tadi tepungnya ibu ada 2 kantong, berarti kemudian digunakan, berarti yang pertama adalah dijumlahkan terlebih dahulu antara kantong yang pertama dengan kantong yang kedua, setelah itu dikurangi dengan yang digunakan. Lihat ya, langkah-langkahnya sama dengan yang di atas tadi. Pecahannya diubah ke dalam bentuk satu pecahan yang sama. Karena dalam soal itu diminta untuk hasilnya dalam bentuk pecahan desimal, maka pecahan ini dirubah ke dalam pecahan desimal semua. 2,5 atau 21/2 itu menjadi 2,5. 3/1/4 itu menjadi 3,25. Nah, kita tinggal masukkan karena 4,75 itu sudah berupa pecahan desimal. Masukkan ya. 2,5 tadi diganti menjadi pecahan desimal 2,5. Setelah itu dijumlahkan dengan 4,75. Itu nanti akan ketemu jumlah tepungnya ibu. Kemudian dikurangi dengan yang digunakan tadi 3,25. 2,5 ditambah 4,75 dikurangi 3,25. Kalau kalian bingung bisa dengan cara disusun seperti pada pembahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal ya. Nah, ini hasilnya sama dengan 4. Kemudian yang terakhir, untuk pelengkapnya kita harus menunjukkan jadi. Jadi itu adalah kesimpulan dari ditanya. Jadi yang ditanyakan apa itu nanti akan dijawab di jadi. Jadi sisa berat tepung milik ibu itu adalah 4 kg. Jangan lupa di jadi ini kalian harus menyertakan satuannya jika ada ya. Anak-anak, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya. Semangat belajarnya di rumah.